Haleluya, puji Tuhan. Selamat lagi kita ketemu dalam kasih Tuhan. Selamat menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Walaupun masih harus melalui sosial media online, tapi saya percaya tidak akan mengurangi akan kekuatan firman Allah yang kita boleh nikmati saat ini. Puji Tuhan. Kalau dihitung-hitung, Bapak-Bapak yang dikasih Tuhan sudah kurang lebih 5 bulan ya kita tidak beribadah bersama-sama di gereja seperti biasanya kita lakukan di waktu-waktu yang lalu. Namun oleh karena adanya pandemi virus corona ini membatasi kita, saat ini harus menikmati firman Tuhan lewat online. Jadi, puji Tuhan, saya percaya kalau kita masih boleh ada, kita masih diberi kesempatan untuk menikmati kebenaran firman Tuhan ini karena kasih karunia Tuhan bagi saudara dan saya. Sebab dalam kondisi seperti ini, kita melihat siapapun tidak bisa dapat mengatasi kondisi pandemi saat ini. Bahkan tidak ada yang memperkirakan terjadinya pandemi ini menyeluruh di seluruh dunia ini. Bahkan mungkin di akhir tahun yang lalu, orang-orang membuat perencanaan dalam hidup, baik itu pemerintah, baik itu perusahaan-perusahaan yang ada, pribadi-pribadi yang ada, membuat perencanaan untuk di tahun 2020 apa yang akan dilakukan di dalam usaha. Mungkin juga ada yang berencana untuk melakukan satu perjalanan, baik itu hanya di dalam negeri ataupun di luar negeri Tuhan, untuk menikmati berkat-berkat yang ada. Namun dalam kenyataan semuanya itu tidak bisa dilakukan oleh karena kondisi saat ini. Tidak sedikit orang-orang, ya katakanlah orang-orang yang berpengaruh dalam dunia ini, mereka pun juga tidak bisa berbuat apa-apa karena pandemi ini. Bahkan tidak sedikit yang harus meninggal dunia oleh karena pandemi ini. Namun sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, tentunya kita harus mengambil satu pelajaran dalam kondisi seperti ini. Sesungguhnya apa sih yang sangat bernilai dalam kehidupan dalam kita dalam dunia ini? Coba kalau dilihat, ternyata harta pun juga tidak bisa menjamin keselamatan apapun gitu. Banyak orang yang memiliki harta kekayaan yang luar biasa, tapi sangat terbatas saat ini untuk melakukan kegiatan seperti yang saya katakan tadi. Bahkan untuk mau berekreasi saja dengan harta yang dia miliki juga dihantui dengan rasa takut. Namun kalau begitu, seperti yang saya katakan tadi, apa sih itunya yang ternyata yang sangat bernilai dalam kehidupan kita? Tidak lain adalah keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan bagi seorang saya. Karena apapun yang ada dalam dunia ini, semuanya akan berakhir begitu saja. Harta kekayaan kita tidak akan bisa nikmati seterusnya, sebab hidup ini terbatas adanya. Namun keselamatan itu adalah satu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk hidup kekal di dalam satu kemuliaan yang kekal yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Dan ini memang kadang-kadang orang masih sulit menggambarkan kemuliaan seperti apa. Itu sebabnya orang-orang, ya tidak salah, orang-orang yang memiliki harta benda, dia ingin menikmati keadaan dunia ini, mendengar kalau di satu tempat ada suatu tempat mungkin yang membuat orang itu berbahagia, bisa saja, tapi kebahagiaan dalam dunia ini pun sifatnya sementara. Tapi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah keselamatan yang Tuhan karuniakan bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Dan keselamatan itu juga bukan hanya nanti setelah kita hidup bersama dengan Tuhan di sorga, tapi juga di dalam dunia ini pun juga
keselamatan itu kita boleh alami dan kita nikmati. Walaupun mungkin keadaan saudara dan saya gitu, ya biasa-biasa saja, kondisi sosial ekonomi kita biasa-biasa saja. Tapi kita menikmati kebahagiaan, kita menikmati damai sejahtera, dan itu bagian dari keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada setiap orang berharap dan percaya kepada Tuhan. Jadi kembali saya ingin menekankan dalam hal ini bahwa betapa bernilai, betapa berharganya keselamatan itu. Supaya manusia itu tahu bahwa hal yang paling berharga selama kita masih hidup dalam dunia itu keselamatan yang Tuhan karuniakan. Dan itu tidak bisa dibeli dengan uang, tapi karena kasih karunia. Dalam kitab Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8 dan ayatnya ke-9, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, di sana dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, oleh percaya kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dikaruniakan keselamatan. Dan itu bukan hasil usahamu, bukan hasil usaha saudara dan saya. Bukan karena kita bisa berbuat baik, tapi karena kasih karunia. Tetapi pemberian Allah, gift yang Tuhan berikan. Itu sebabnya ayat 9 dikatakan, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalaupun kita diberikan oleh Tuhan harta benda, misalnya gitu, kekayaan, itu juga bagian keselamatan dan bagian merupakan kasih karunia yang Tuhan karuniakan pada kita, yang semuanya tentu kita harus kembalikan kepada Tuhan sebagai bagi kemuliaan bagi Tuhan. Nah itu sebabnya di dalam khotbah saya pada saat ini, saya ingin memenekan tentang pentingnya memelihara keselamatan itu dengan beribadah kepada Tuhan. Kalau saya boleh berikan judulnya adalah ibadah merupakan soal utama bagi anak-anak Tuhan. Karena dalam beribadah kepada Tuhan, kita menjaga dan memelihara keselamatan yang sudah Tuhan karuniakan kepada saudara dan saya. Karena bukan berarti kemudian kalau kita sudah diselamatkan, bahkan keselamatan itu diberikan cuma-cuma oleh karena iman kita saja kepada Tuhan, oleh karena percaya kita kepada Tuhan. Kemudian keselamatan itu, kalau kita tidak jaga, kalau kita tidak pelihara, maka keselamatan itu juga bisa hilang. Nah itu sebabnya untuk menjaga, merawat, memelihara keselamatan itu, yaitu dengan beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kita diselamatkan oleh Tuhan, tujuannya untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara, kalau bicara keselamatan tadi, tadi kita sudah baca dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, di sana dikatakan bahwa hanya oleh karena kasih karunia, pemberian Allah, oleh karena kita percaya kepada Tuhan, bukan karena usaha kita, bukan karena kita banyak berbuat baik terhadap sesama kita, bukan, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Sebab di dalam kitab Yohanes pun juga dikatakan dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-6 ayatnya ke-44, di sana dikatakan tidak seorang pun yang bisa datang kepada Yesus kalau dia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus Yesus itu datang ke dalam dunia ini. Jadi kalau bukan Tuhan, kalau bukan Tuhan sendiri yang menarik kita, maka kita tidak bisa datang kepada Tuhan. Itu sebabnya karena kasih karunia saja kita boleh ada. Dan puji Tuhan. Tadi saya sudah katakan di awal bahwa keselamatan itu pun bukan saja nanti dinikmati di sorga bersama dengan Tuhan, tapi juga selama kita dalam dunia ini juga kita boleh nikmati keselamatan itu.
Kalau kita boleh ada sampai saat ini, kita masih dalam keadaan tubuh yang sehat. Itu bagian dari keselamatan. Kita masih boleh kerjakan ini dan itu. Itu juga bagian dari keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada saudara dan saya. Nah, itu sebabnya kita kembalikan semuanya itu dengan beribadah setia kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Kita beribadah menjadi hal yang utama dalam hidup ini. Beribadah kepada Tuhan. Saudara, kita diselamatkan, kemudian kita dipisahkan dari dunia yang gelap ini. Tadinya, semua manusia setelah jatuh dalam dosa, semua hidup dalam kegelapan. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan selamatkan. Dan Tuhan jadikan orang-orang yang diselamatkan itu menjadi umat Tuhan. Menjadi bangsa pilihannya Tuhan. Tentunya dengan ada maksud, tentunya dengan ada tujuan di sana. 1 Petrus pasalnya 2 ayat yang ke-9 kan di sana dikatakan, mari coba, ayat ini sudah sering kita dengar, tapi agar kita tahu persis bahwa keselamatan itu menjadi satu nilai yang sangat berharga. Nilai yang tidak bisa dibayarkan dengan apapun. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Terpilih loh. Kita dipilih dari semua bangsa yang dalam dunia ini. Oleh karena iman kita kepada Tuhan. Ini yang kita sudah baca tadi dalam kitab Efesus pasal 2. Kita diselamatkan karena kita memiliki iman. Iman pun itu dikaruniakan oleh Tuhan kepada saudara dan saya. Nah, kemudian kita menjadi bangsa yang terpilih, menjadi imamat yang rajani, menjadi pelayan-pelayannya Tuhan, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Lihat, tadinya setelah manusia jatuh dalam dosa, semua manusia sudah menjadi berdosa dan hidup dalam kegelapan, tidak punya pengharapan. Tapi karena kasih karunia kemudian Tuhan selamatkan. Namun dalam hal ini kemudian Tuhan pilih kita umat menjadi umatnya, menjadi satu bangsa yang hidup tadi disebutkan sana imam yang berkerajaan. Untuk memberitakan berita-berita yang besar yang Tuhan kerjakan. Nah, pekerjaan besar yang Tuhan kerjakan itu apa? Itu keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada saudara dan saya. Itu harus diberitakan lewat cara hidup kita. Tidak semua mungkin kita harus menjadi pendeta, tapi semua kita menjadi satu tubuh dalam Kristus. Walaupun kita cuma bagian kecil saja. Sebagaimana tubuh ini juga ada bagian-bagian yang misalnya kepala, tangan, tapi ada bagian-bagian yang kecil. Tangan pun juga kan terdiri bukan hanya ada jari-jari, di jari ini pun juga ada yang besar, ada yang kecil. Tapi semua punya fungsi masing-masing. Itu Tuhan kehendaki, menjadi satu bangsa. Jadi Tuhan pilih. Dan sangat bersyukur kalau kita boleh dipilih menjadi satu bangsa yang imamat yang berkerajaan di dalam Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Nah saudara kalau kita lihat dalam perjanjian lama, bangsa yang Tuhan pilih dipisahkan dari bangsa-bangsa lain, bangsa Israel. Bangsa Israel ini pernah dijajah ratusan tahun oleh bangsa Mesir. Bangsa yang tidak beribadah kepada Tuhan. Kemudian Tuhan mau bangsa ini, karena sebagaimana janjinya Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa keturunannya akan menjadi milik Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan. Kemudian Tuhan mau pisahkan bangsa ini, keluarkan mereka dari
penjajahan di Mesir. Supaya apa? Dengan satu tujuan. Supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan pakai Musa tentunya. Nah, kita tahu bagaimana awalnya Musa ketemu dengan Tuhan dalam kitab Keluaran pasalnya yang ketiga. Di sana dijelaskan. Tuhan bilang, Tuhan pakai Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel ini dengan satu tujuan saja. Supaya bangsa ini beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau kita pelajari di dalam kitab Keluaran, bagaimana Tuhan mengeluarkan bangsa ini lewat mujizat-mujizat yang Tuhan berikan kepada Musa untuk disampaikan kepada Firaun agar bangsa ini keluar. Selalu diawali, selalu Tuhan bilang kepada Musa apa? Kasih tahu kepada Firaun, kami harus keluar dari tempat ini, kami harus pergi, karena kami harus beribadah kepada Tuhan. Selalu. Selalu, walaupun Firaun Tuhan keraskan hatinya. Tapi selalu Tuhan bilang, beritahu kepada Firaun, kamu harus keluar. Karena di Mesir mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Maka tujuannya Tuhan keluarkan mereka dari Mesir agar mereka beribadah kepada Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita semua. Setelah kita diselamatkan, kita dikeluarkan dari kegelapan masuk dalam terang Tuhan yang ajaib. Itu tujuannya untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan. Karena dengan beribadah kepada Tuhan itu kita menjaga, memelihara keselamatan yang sudah dikaruniakan kepada saudara saya. Di dalam beribadah itu karena apa? Di sana kita menikmati kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan itu kita terus terpelihara di dalam keselamatan yang sudah dikaruniakan kepada saudara dan saya. Puji Tuhan. Kitab Yeremia pasal 15 ayat 16. Yeremia pasal 15 ayatnya ke-16. Kalau tadi saya katakan bahwa di dalam beribadah kepada Tuhan, ada firman Tuhan yang disampaikan. Dan firman Tuhan itu yang memberikan kekuatan kepada saudara saya. Karena sekalipun kita sudah dikaruniakan keselamatan itu, kita masih tinggal dalam dunia ini. Dan dunia ini yang nantinya akan dibinasakan, di mana sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan ini. Kuasa iblis ini yang selalu akan mempengaruhi kehidupan orang-orang yang sudah diselamatkan itu. Iblis ini mau mencuri keselamatan yang sudah dikaruniakan kepada kita semua. Nah, itu sebabnya iblis itu kan harus dihadapi dengan firman. Nah, itu sebabnya kita perlu beribadah, karena dalam kita beribadah kita menikmati firman itu. Walaupun ibadah itu tidak selamanya kita berkumpul di dalam gereja. Apalagi seperti saat ini, sementara ini kita tidak bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Namun ibadah itu tidak dibatasi dengan tempat atau situasi dan kondisi. Ya, buktinya seperti saat ini, kita masih boleh menikmati ibadah itu lewat firman Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan ini, di dalam kitab Yeremia pasal 15 ayat yang ke-16, di sana dikatakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Perkataan Kristus apa? Firman Allah sendiri. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku. Jadi pertanyaan lagi, saudara, apakah kalau kita menikmati firman Tuhan ini, kita nikmati? Nah, ini tentunya saudara saya yang bisa menjawab. Firman itu menjadi kegirangan bagiku. Apakah kalau setiap firman yang disampaikan itu menjadi kegirangan, menjadi kesukaan bagi saudara saya? Dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan di atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Apakah firman ini? Karena ini, firman ini berkata bahwa
Seharusnya anak-anak Tuhan, kalau ketemu dengan perkataan-perkataan Tuhan, yaitu firman Tuhan, harus dinikmati dan menjadi satu kegirangan, menjadi kesukaan. Nah, kita perlu bertanya-tanya dalam diri kita. Menjadi kesukaankah kita untuk menikmati firman Tuhan, membaca firman Tuhan? Tapi saya percaya tentunya kita yang sudah diselamatkan, bahwa kita senang beribadah kepada Tuhan, menjadi kegirangan bagi kita untuk menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Nah, karena dalam beribadah kepada Tuhan, kita tahu mana yang benar, mana yang tidak, mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak. Nah, bangsa Israel Tuhan keluarkan untuk beribadah kepada Tuhan. Demikian juga kehidupan saudara saya. Tuhan selamatkan kita, Tuhan keluarkan kita dari kegelapan masuk dalam terangnya yang ajaib untuk beribadah Tuhan dan melakukan dengan taat perintah-perintah Tuhan. Di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-13, kita lihat Ulangan pasal yang ke-13, ayatnya ke-4, ada satu perintah di sana yang memang harus kita taati. Ulangan pasal 3 ayat 4, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Ada kata harus, ada kata kewajiban di situ. Harus kamu ikuti, harus kamu takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintah-perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan kepadanya, harus kamu berbakti dan berpaut. Kita lihat, ada 5 kata harus di sini, yaitu harus ikuti Tuhan, harus takut kepada Tuhan, harus berpegang kepada perintah-perintahnya, harus mendengarkan suara Tuhan, dan harus berbakti dan terpaut kepada Tuhan. Ini perintah setelah kita sudah diselamatkan. Tapi perintah ini kan sebetulnya untuk siapa sih sebetulnya perintah ini? Dan untuk apa perintah ini? Tidak lain, perintah itu demi kebaikan saudara dan saya. Yaitu satu, supaya keselamatan itu tetap menjadi milik saudara dan saya. Supaya pun kita menikmati semua janji dan berkat Tuhan yang Tuhan janjikan kepada orang beribadah kepada Tuhan. Jadi sebetulnya tidak sulit. Hanya memang seperti yang saya katakan tadi, kuasa kegelapan ini berusaha mempengaruhi kehidupan anak-anak Tuhan. Supaya tidak memiliki rasa takut kepada Tuhan. Supaya tidak mau beribadah kepada Tuhan. Ini kan pekerjaan kuasa kegelapan. Nah, Tuhan bilang, mari taati saja. Karena itu juga semua membawa kita untuk menikmati kebahagiaan dalam Tuhan, baik kita hidup dalam dunia saat ini, maupun kehidupan nanti bersama dengan Tuhan. Jadi perintah-perintah ini harus kita lakukan tentunya dalam kehidupan saudara saya. Bahkan kitab Yosua pasal yang ke-22, kitab Yosua pasal yang ke-22, ayatnya ke-5 berbunyi begini. Yosua 20 ayat 5, hanya lakukanlah dengan sangat setia. Jadi kalau tadi dikatakan harus kita takut kepada Tuhan, harus kita taati perintah-perintahnya, harus kita beribadah kepada Tuhan, harus terpaut kepada Tuhan, harus dengarkan suara Tuhan. Oleh Yosua kepada bangsa Israel, dia ingatkan lagi bahwa harus hanya lakukanlah dengan sangat setia. Ini satu penekanan yang ada
satu perintah lagi di situ, sangat setia. Jadi kalau sangat setia kan, setia saja kan artinya ya hari ini dilakukan, besok dilakukan, dan seterusnya. Ini diperingatkan sangat setia. Dengan kata lain, jangan sampai ada satu absen di situ. Itu yang namanya sangat setia. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, segala jalan ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Diulangi lagi. Kalau tadi kita sudah membaca dalam kitab Ulangan pasal yang ke-13, kemudian oleh Yosua diingatkan lagi kepada bangsa ini, harus lakukan dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan dengan sangat setia. Hidup menurut segala jalan ditunjukkannya dengan sangat setia. Tetap mengikuti perintahnya dengan sangat setia. Berpaut padanya dengan sangat setia. Dan beribadah kepadanya dengan sangat setia. Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. All out beribadah kepada Tuhan. Jadi semuanya itu, apapun yang kita lakukan, itu kita dasarkan pada kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan. Istilahnya sekarang apa? Militan. Jadi anak Tuhan itu jadi orang yang militan. Saudara, di hampir berpandangan dengan rumah kami, ada satu usaha yang dijalankan oleh beberapa orang di situ. Itu kurang lebih ada 20 orang yang bekerja setiap hari di situ. Dan mereka orang-orang Muslim, tapi apa yang saya dan keluarga perhatikan, itu begitu kebetulan juga kan, kalau rumah kami itu kira-kira ada 200 meter lah mungkin ya, dari rumah itu ada masjid. Nah kita tahu kan semua di masjid itu ada pengeras suara. Yang kami perhatikan gitu. Jadi setiap jam-jam sholat mereka itu ada apa istilahnya mereka, azan gitu, berbunyi. Itu langsung tutup semua. Semua langsung pergi ke masjid. Selalu taat. Mereka beribadah kepada Allah yang mereka beribadah. Ini juga sebetulnya kadang-kadang menjadi pelajaran bagi kami. Memang kita tidak ditentukan waktu-waktunya seperti mereka. Ada isya, subuh, lohor, dan sebagainya. Tapi justru kita, sesungguhnya Tuhan bilang setiap saat, baik kita menjalankan aktivitas kita, apapun, selalu kita ingat kepada Tuhan. Nah itu sebabnya ibadah itu tidak semata-mata seperti kita datang. Karena orang seringkali mengecilkan arti ibadah itu. Orang itu beribadah itu kalau datang ke gereja. Ibadah itu dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita melakukan aktivitas kita itu bagian juga dari ibadah. Tentunya kalau kita menjalankan aktivitas kita harus jalankan dengan setia. Kita harus jalankan dengan dasar-dasar firman Tuhan yang Tuhan berikan. Dengan ketulusan hati dan kejujuran kita kepada Tuhan. Itu juga bagian ibadah. Nah kembali yang saya katakan, yang orang yang justru mereka itu ngontrak rumah yang tidak jauh dari rumah itu. Yang saya perhatiin setiap taat sekali gitu. Beribadah.
Bagaimana kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan? Seharusnya kita setiap saat harus setia beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Karena di dalam kita beribadah kepada Tuhan, kita merasa sangat dekat kepada Tuhan. Dan kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bisa sampaikan kepada Tuhan keluh kesah kita, apa yang kita mau mohonkan kepada Tuhan, kita bisa sampaikan. Bahkan Tuhan selalu ada dalam kehidupan saudara saya, yaitu Roh Tuhan. Kan Tuhan bilang dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-3 ayat yang 16 kan, Roh Allah itu berdiam di dalam diri saudara saya. Jadi anytime kita berhubungan dengan Tuhan, kita bisa berdoa kapan saja. Kita bisa memuji Tuhan kapan saja, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi, kapan saja. Itu yang Allah kita. Kalau agama lain, mereka ya ada jam-jam mereka datangnya. Tapi kita tidak, kapan saja, dalam situasi apapun. Apakah Anda lagi duduk, Anda lagi bekerja, Anda lagi jalan, kapan saja. Tidak dibatasi dengan situasi dan kondisi. Jadi kalau kapan saja gitu. Betapa bersyukurnya saudara dan saya memiliki Allah yang kapan saja kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Namun Tuhan inginkan di dalam kehidupan saudara saya itu ketaatan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kembali gitu, ibadah itu satu hal yang utama. Di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-23, ayatnya ke-25, kita lihat Keluaran pasal 23 ayat 25, ada lagi satu perintah di situ dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Dengan beribadah kepada Tuhan, maka di sini dikatakan maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Rupanya dengan beribadah kepada Tuhan, maka diberkatilah apa yang menjadi keperluan saudara saya. Ini jelas. Di sini dikatakan, coba perhatikan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan, harus. Tuhan Allahmu, maka, atau kalau bahasa sehari-hari kita katakan bahwa kalau kita beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Kira-kira seperti itu. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dengan kata lain, ya kalau nggak beribadah kepada Tuhan, maka tidak akan menerima berkat Tuhan. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudara, kalau saat ini kita masih bernafas dalam keadaan tubuh yang sehat, masih boleh menikmati berkat Tuhan, masih boleh beribadah kepada Tuhan. Artinya kalau kita masih sehat, kita harus aminkan firman Allah ini. Ini karena bagian dari kita beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan lalukan dari penyakit-penyakit yang ada. Saudara, di awal saya sudah katakan, pandemi virus corona ini, siapa yang pernah menduga terjadi pandemi ini? Bahkan seperti saya katakan tadi, mungkin di akhir tahun yang lalu orang-orang sudah melakukan perencanaan-perencanaan. Saya pastikan itu, karena baik pemerintah maupun institusi-institusi swasta yang ada, perusahaan-perusahaan yang ada, bahkan pribadi-pribadi yang ada, semua orang pasti membuat satu perencanaan apa yang dia mau
buat di tahun 2020 ini gitu. Tentunya pengen sesuatu yang lebih baik daripada tahun yang lalu. Oh, saya pengen mau ke sini, saya pengen mau ke sini gitu. Apalagi sekarang kan dengan adanya sosial media itu, promosi yang gratis itu ada di mana-mana gitu. Dulu orang mau ke satu tempat saja, ada apa di sana ya? Nggak tahu gitu. Tapi sekarang gitu, gampang sekali gitu. Kalau saudara punya uang banyak, pengen mau ke sini, pengen sini, tinggal lihat dulu. Oh di sini, saya mau kunjung ini, saya mau kunjung ini. Saya percaya di akhir tahun yang lalu, orang sudah membuat satu perencanaan. Apalagi yang punya uang yang banyak. Dalam kenyataan, gitu, nggak bisa lakukan. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang sepertinya kalau lihat bagaimana dia bisa sakit ya, apa yang sakit, dia kayaknya menjaga betul kesehatannya dengan baik. Tapi dalam kenyataan, baik yang orang besar yang berpangkat maupun banyak sekali yang terpapar dengan virus corona dan akhirnya meninggal dunia. Nah, kalau saudara dan saya ada saat ini bukannya bagian dari firman Tuhan yang dikatakan di dalam kitab Keluaran pasal 23 ini. Karena kita beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan lalukan kita dari penyakit yang ada. Saudara, biarpun kita sudah jaga, sudah pakai masker, sudah sebentar-sebentar cuci tangan, sudah menjaga jarak dengan orang lain, itu bukan berarti kita sudah terhindar 100% dari virus corona ini. Seperti yang saya katakan, kenyataannya, bahkan dokter-dokter sekalipun, pejabat-pejabat, bukan hanya dalam negara kita, banyak yang kita lihat di televisi. Ada yang menteri, ada yang perdana menteri, pemimpin negara, toh juga kena. Tapi karena kita beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan pelihara saudara dan saya. Itu sebabnya, mari, firman Tuhan saya tidak akan panjangkan lagi. Tapi biarlah segala perintah-perintah yang Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya, bahwa kita harus beribadah kepada Tuhan, bahwa kita harus mentaati firman Tuhan, kita harus menjalankan segala apa yang Tuhan perintahkan, dan semuanya itu demi kebaikan kita. Coba kita kerjakan demi kebaikan kita. Jadi kalau kita sadar tuh, iya, kalau saya nggak lakukan, ya kita tidak akan menikmati kebahagiaan itu. Jadi bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kebaikan kita semua. Nah, makanya kita syukuri firman Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Kitab Mazmur, 1-2 ayat lagi saudara-saudara. Kitab Mazmur pasal yang ke-62. Mazmur 62. Ini ayat yang bahkan kita sering nyanyikan. Ayat 1 dan 2. Untuk memimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya berhenti dulu situ. Apa sih yang membuat saudara tenang? Kita akan menjadi merasa tenang kalau kita sehat, ya kan? Kebutuhan kita tercukupi, ya kan? Itu. Kemudian sukacita, damai, sejahtera Tuhan berikan, kita merasa kita terlindungi. Karena, nah untuk itu kita harus mendekat kepada pencipta ini, yang berdaulat atas alam semesta itu, yaitu Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari mendekatkan diri kepada Tuhan. Seorang Raja Daud saja sadar, sebab dia pun juga tahu awalnya dia dari mana. Tapi memang kalau kita pelajari, Raja Daud ini sejak masih kecil, sejak masih remaja, dia takut kepada Tuhan.
Nah itu sebabnya ayat ini berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku, dari Tuhan. Tidak ada keselamatan dalam dunia ini. Dan Kisah Rasul pasal 4 kan dijelaskan di sana. Keselamatan itu tidak ada pada siapapun selain daripada Yesus Kristus itu yang menyelamatkan. Ada enggak gitu? Kitab suci lain yang menjamin hal seperti ini. Alkitab kita menjelaskan bahwa tidak ada nama lain selain Yesus yang dapat menyelamatkan. Dan ini Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dunia boleh semakin hari semakin sukar dan jahat, karena memang pengenapan firman Tuhan. Ini baru virus corona sebenarnya. Sudah berdampak luar biasa, baik ekonomi, sudah banyak orang yang kesulitan untuk makan. Padahal ini belum apa-apa loh. Kalau kita pelajari firman Tuhan, Matius pasal 24 akan terjadi peperangan di mana-mana, gempa bumi dan segala macam akan terjadi, kelaparan. Tapi ayat firman Tuhan ini menjamin. Jadi jangan, ini seringkali kita tahu firman Tuhan, tapi kemudian kita menjadi takut. Oh, nanti dunia ini ternyata akan mengalami ini dan itu. Memang. Tapi yang harus kita menjadi kuat karena apa? Tuhan pisahkan saudara dan saya. Kita ini umat Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan. Yang Tuhan keluarkan dari kegelapan masuk dalam terangnya ajaib. Jadi kita akan justru dalam kondisi seperti ini, anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan akan menikmati janji, bahkan berkat-berkat Tuhan. Karena firman Tuhan ya dan amin. Puji Tuhan. Nah mari saudara, biar dengan firman Tuhan yang singkat saat ini, kita pahami betul bahwa hal yang utama dalam hidup ini keselamatan. Nah, untuk menjaga keselamatan itu, kita harus beribadah setia. Buatlah satu hal yang utama dalam hidup ini, yaitu beribadah, soal utama dalam hidup ini. Karena dengan demikian kita akan terpelihara, keselamatan itu akan terpelihara. Bahkan juga kehidupan kita hari demi hari juga akan kita nikmati. Kebahagiaan itu bukan saja nanti di surga, saudara. Tapi dalam dunia ini pun juga Tuhan janjikan kebahagiaan itu, asalkan kita mau taat. Ayat yang terakhir dalam kitab Yesaya pasal yang 48. Biar kita lihat Yesaya 48 ayatnya ke-18. Yesaya 48 ayatnya ke-18 sebagai ayat yang terakhir, saudara. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tak pernah berhenti. Kalau di ayat-ayat sebelumnya kita lihat ada perintah-perintah yang memang harusnya kita lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Kemudian kita ditutup dengan ayat yang berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, sekiranya kita menjalankan perintah-perintah Tuhan, kalau kita mau jalankan perintah-perintah Tuhan, kalau kita mau taat kepada firman Tuhan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Saudara, kalau bicara tentang damai sejahtera, itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Kita sehat, maka kita memiliki damai sejahtera. Kebutuhan kita terpenuhi, itu sebabnya ada damai sejahtera. Kalau dalam keluarga, anak-anak kita diberkati, pendidikan mereka berhasil, pekerjaan mereka juga diberkati, maka ada damai sejahtera. Tidak berkekurangan apa-apa. Itulah damai sejahtera. Dan di sini dikatakan damai sejahtera yang diberikan oleh Allah itu
seperti sungai yang tidak pernah kering. Mengalir terus, mengalir terus. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Kebahagiaan akan terus berlimpah. Bukan cuma sampai cukup. Ya kan, kalau berlimpah itu lebih daripada cukup. Seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Seperti gelombang-gelombang laut, tidak pernah berhenti. Demikianlah kebahagiaan yang Tuhan mau berikan bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi orang yang menjaga, memelihara keselamatan Tuhan sudah karuniakan dan beribadah dengan setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan, terlebih lagi keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami. Tuhan, biarlah kiranya roh Tuhan tetap tinggal, menguasai seluruh hati dan pikiran kami Tuhan, membangkitkan semangat kami Tuhan, khususnya dalam kami beribadah serta melayani Tuhan. Karena dengan demikian keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami senantiasa terpelihara sampai kami hidup kekal bersama dengan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, sepanjang pun kami Engkau izinkan tinggal dalam dunia ini, kami akan menikmati keselamatan itu, kami akan menikmati pemeliharaan Tuhan, bahkan kebahagiaan yang Tuhan janjikan, kami akan nikmati sukacita, damai, sejahtera. Untuk itu Tuhan, biar Engkau ingatkan kami agar kami mentaati segala perintah-perintah-Mu, kami mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan melebihi dari apapun. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Memberkati kami kaum pria, memberkati keluarga kami masing-masing, istri maupun anak-anak kami, memberkati juga setiap orang yang berharap kepada Engkau. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah Engkau. Dengarkanlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.